Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Akuntansi, apa kabarnya nih? Semoga Sobat Akuntansi kabarnya baik dan sehat selalu ya. Sobat Akuntansi sekarang sudah paham belum nih dengan materi tahap pengikhtisaran dalam perusahaan dagang? Jangan takut ya Sobat, di video kali ini kita akan menyajikan materi mengenai tahap pengikhtisaran pada perusahaan dagang. Nah, pada tahap pengikhtisaran siklus yang pertama adalah neraca saldo. Sebenarnya, pada neraca saldo perusahaan dagang, pencatatannya itu sama saja dengan perusahaan jasa, karena kita hanya memindahkan saldo akun pada buku besar ke dalam tabel neraca saldo. Nah, jadi pada tahap neraca saldo ini sebenarnya sama saja dengan cara mencatat pada tahap perusahaan jasa. Yang membedakannya hanya pada akun-akun yang khusus yang hanya ada perusahaan jasa. Oke, berikut data buku besar yang akan kita gunakan nanti untuk dipindahkan ke dalam neraca saldo. Baik, coba Sobat perhatikan data di buku besar tersebut. Nah, dari data buku besar ini, kita akan pindahkan ke dalam neraca saldo. Baiklah, coba Sobat perhatikan secara seksama di beberapa akun yang telah disajikan di buku besar, yang mana kita fokus pada saldo akhirnya di tiap akun yang ada. Saat ini, kita akan memuat neraca saldo akun kas, yang mana saldo akhir di buku besar sejumlah Rp67.050.000. Akun piutang sejumlah Rp23.500.000. Akun persediaan barang dagang sejumlah Rp65 juta. Akun peralatan sejumlah Rp15 juta. Begitupun akun-akun lainnya yang akan kita buat di neraca saldo dengan memastikan saldo akhir yang tepat. Dan pastikan neraca saldo yang dibuat harus balance yang mengindikasikan bahwa data sudah benar. Baiklah, berdasarkan data buku besar PD Dayat yang sudah kita sajikan ke neraca saldo diperoleh sebesar Rp274.450.000. Sisi debit dan kredit. Artinya, data ini telah menunjukkan balance. Selanjutnya, kita memasuki jurnal penyesuaian, yang dimana jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang menyesuaikan akun real dan akun nominal untuk menunjukkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian ini berfungsi menutupi kelemahan pencatatan neraca saldo, sehingga laporan keuangan tidak menyesatkan pemakai informasi akuntansi. Jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang terdapat pengkhususan penyesuaian pada persediaan barang dagang. Berikut merupakan pencatatan-pencatatan jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Pertama, jurnal penyesuaian persediaan barang dagang. Proses pencatatan jurnal penyesuaian barang dagang menggunakan dua metode, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan atau sering dikenal dengan HPP. Untuk metode ikhtisar laba rugi, pencatatan penyesuaian persediaan barang dagang dengan pendekatan ikhtisar laba rugi hanya menyesuaikan akun persediaan barang dagang pada awal periode dan akhir periode akuntansi. Data persediaan barang dagang awal merupakan data yang terdapat pada neraca saldo. Data persediaan barang dagang akhir merupakan data yang terdapat pada data penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir periode akuntansi sebagai berikut. Selanjutnya, metode harga pokok penjualan atau HPP. Pencatatan persediaan barang dagang dengan metode HPP menggunakan akun-akun persediaan barang dagang, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, pengurangan harga dan potongan pembelian. Kedua, jurnal penyesuaian untuk transaksi lainnya, yang dimana jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang tidak hanya berfokus pada persediaan barang dagang, tetapi memiliki transaksi yang memerlukan jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi, seperti pada perusahaan jasa. Akun yang masih perlu disesuaikan antara lain perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan harta tetap, dan piutang tak tertagih. Baiklah, berikut beberapa transaksi PD Dayat yang harus disesuaikan ya Sobat. Dan Sobat amati beberapa transaksi yang telah kita sesuaikan dengan metode ikhtisar laba rugi dan juga metode HPP. Jurnal penyesuaian PD Dayat dengan menggunakan metode ikhtisar laba rugi diperoleh sebesar Rp129 juta, sisi debit dan juga kredit. Namun, hasil jurnal penyesuaian PD Dayat yang diperoleh menggunakan metode HPP diperoleh sebesar Rp218.950.000, sisi debit dan juga kredit.
Selanjutnya, di sini kita akan melanjutkan ke tahap kertas kerja, yang dimana kertas kerja atau biasa disebut neraca lajur merupakan daftar yang berisi atas lajur-lajur untuk menghimpun data akuntansi yang akan memudahkan penyusunan laporan keuangan sehingga mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi dalam penyesuaian dan memeriksa kebenaran pencatatan akun yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu penyusunan kertas kerja, yang dimana pada perusahaan dagang terdapat dua metode penyusunan kertas kerja, yaitu dengan pendekatan laba rugi dan pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Pertama, kertas kerja dengan pendekatan ikhtisar laba rugi. Akun persediaan barang dagang dalam kolom penyesuaian angka pada sisi debit dan kredit tidak diselisihkan, namun akun yang dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan adalah angka pada sisi debit, yakni persediaan barang dagang akhir. Selanjutnya, angka tersebut dipindahkan ke kolom neraca di sisi debit. Akun ikhtisar laba rugi dalam kolom penyesuaian angka pada sisi debit dan kredit tidak diselisihkan, melainkan langsung dipindahkan ke kolom debit dan kredit, kolom neraca saldo disesuaikan. Angka pada kolom debit dan kredit neraca saldo disesuaikan dipindahkan ke kolom debit dan kredit, kolom rugi laba. Kedua, kertas kerja dengan pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Angka debit kredit akun persediaan barang dagang dalam kolom penyesuaian tidak diselisihkan, melainkan hanya angka pada sisi debit, yakni persediaan barang dagang akhir, dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya, angka tersebut dipindahkan ke kolom neraca sisi debit. Jumlah akun HPP dalam kolom penyesuaian sebelah debit dan sebelah kredit dicari selisihnya. Angka selisih tersebut dipindahkan ke akun HPP, kolom neraca disesuaikan di sisi debit. Selanjutnya, akun tersebut dipindahkan ke kolom rugi laba sisi debit. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini ya sobat. Semoga sobat bisa mengerti dan praktik secara mandiri ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sukses adalah kumpulan dari usaha kecil dan berulang hari demi hari. Sobat cerdas, practice makes perfect.